Sayang, aku selalu sendirian. Aku kesepian, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu tinggalkan aku sendirian di sini? Hidupku terasa hampa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang miliarder yang memiliki segalanya berlutut sendirian di depan makam istrinya, menangis sambil memegang selembar foto lama, seolah dunia berhenti di tempat itu. Setiap tetes air mata menyimpan penyesalan, setiap helaan napas penuh luka batin. Hingga suatu hari, seorang kakek pembersih makam mendekat dan mengatakan sesuatu yang membuat hidupnya berubah selamanya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu menggantung kelabu di atas pemakaman tua yang terletak di pinggir kota. Daun-daun kering berjatuhan perlahan, tertiup angin yang berhembus pelan, seolah ikut meratapi kesunyian tempat itu. Di antara deretan nisan yang mulai pudar warnanya, seorang pria berjas hitam berdiri terpaku. Namanya Raka Wijaya. Bagi dunia luar, nama itu adalah simbol kesuksesan, kekuasaan, dan kemewahan. Ia dikenal sebagai miliarder termuda yang berhasil membangun kerajaan bisnis dari nol. Wajahnya sering menghiasi majalah, televisi, dan layar-layar besar di pusat kota. Senyumnya selalu tampak percaya diri. Sikapnya selalu tegas, langkahnya selalu mantap. Namun di tempat ini, di hadapan sebuah nisan sederhana bertuliskan nama Aisyah Rahmawati, semua topeng itu runtuh tanpa sisa. Raka berlutut perlahan di atas tanah yang masih lembab oleh embun sore. Celana mahalnya kotor terkena tanah, tetapi ia tidak peduli. Tangannya gemetar saat mengeluarkan sebuah bingkai foto dari dalam jasnya. Foto itu sudah agak pudar. Di dalamnya, terlihat seorang wanita muda dengan senyum lembut, mengenakan kerudung sederhana berwarna krem. Matanya teduh, bibirnya sedikit terangkat, seolah menyimpan ribuan doa untuk orang yang dicintainya. Itulah Aisyah, istrinya, cintanya, segalanya. Raka menatap foto itu lama, sangat lama. Seakan takut jika ia berkedip, wajah itu akan menghilang selamanya. "Maafkan aku," bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar, tertelan oleh desir angin dan kicau burung yang pulang ke sarang. Air mata menetes dari sudut matanya. 1, 2, 3, lalu mengalir tanpa bisa ditahan lagi. Tangannya yang memegang foto mulai bergetar hebat. Ia menunduk, bahunya naik turun menahan isak yang semakin kuat. "Seharusnya aku ada di sana waktu itu," lanjutnya dengan suara parau. "Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian." Kenangan 3 tahun lalu kembali menyerbu pikirannya tanpa ampun. Hari itu, ia terlalu sibuk. Rapat dengan investor asing, presentasi proyek bernilai triliunan, kontrak besar yang menentukan masa depan perusahaannya. Saat Aisyah menelpon, ia tidak mengangkat. Saat Aisyah mengirim pesan, ia hanya membaca sekilas. "Nanti saja," pikirnya waktu itu. "Nanti aku hubungi. Nanti aku pulang." Namun kata nanti itu tidak pernah datang. Malam harinya, sebuah telepon dari rumah sakit mengubah hidupnya selamanya. Kecelakaan, pendarahan hebat, kritis, tidak tertolong. Dunia Raka runtuh dalam satu kalimat.
Sejak hari itu hidupnya berubah. Ia tetap kaya. Ia tetap berkuasa. Ia tetap dihormati. Namun hatinya kosong. Rumah megahnya terasa seperti kuburan tanpa nisan. Setiap sudut mengingatkannya pada Aisyah. Dapur tempat Aisyah biasa memasak. Ruang tamu tempat mereka berbincang. Teras tempat mereka menikmati senja. Semua berubah menjadi sumber luka. Karena itu, setiap tahun, di tanggal yang sama, Raka selalu datang ke sini. Tanpa pengawal, tanpa sopir, tanpa kamera, tanpa pemberitahuan. Ia hanya ingin sendiri, bersama kenangan, bersama penyesalan, bersama cinta yang tak sempat ia jaga. Raka mengusap batu nisan dengan tangan gemetar. Debu tipis menempel di jarinya. Aku sudah mencoba kuat, sayang, ucapnya pelan. Aku bangun perusahaan lebih besar lagi. Aku capai semua target. Aku beli semua yang orang inginkan. Tapi kenapa aku tetap merasa miskin di dalam hati? Ia tertawa kecil, pahit. Lucu ya, aku bisa beli gedung, tanah, bahkan pulau. Tapi aku tidak bisa membeli 1 menit saja untuk kembali ke masa lalu. Tangisnya pecah. Kali ini lebih keras, lebih dalam, lebih menyakitkan. Ia menutupi wajahnya dengan 1 tangan, sementara tangan lain tetap memegang foto Aisyah, seolah benda itu adalah satu-satunya yang membuatnya tetap hidup. Daun-daun kembali berjatuhan, angin berdesir, waktu berjalan. Namun, Raka tetap diam di tempat itu, tak bergerak, tak peduli. Tak peduli pada dunia, tak peduli pada bisnis, tak peduli pada kekayaan. Yang ia pedulikan hanya satu, wanita yang kini terbaring di balik tanah itu. Tanpa ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya. Seorang kakek tua berdiri di balik pohon Kamboja. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, rambutnya hampir putih semua. Di tangannya, tergenggam sebuah cangkun usang. Namanya Marwan. Ia adalah pembersih makam di tempat itu sejak puluhan tahun lalu. Hampir semua nisan di sini pernah ia rawat. Hampir semua cerita duka pernah ia saksikan. Namun, pria ini selalu menarik perhatiannya. Setiap tahun, datang di hari yang sama. Pakaiannya selalu rapi. Wajahnya selalu penuh luka batin. Tangisannya selalu jujur. Marwan berhenti menyapu. Ia memperhatikan Raka dengan seksama. Orang kaya juga bisa sehancur itu, gumamnya pelan. Ia melihat bagaimana bahu Raka bergetar. Bagaimana nafasnya tersengal. Bagaimana tangannya memeluk foto seperti anak kecil yang takut kehilangan mainannya. Marwan menghela nafas panjang. Hatinya tergerak. Selama ini ia hanya melihat orang datang, menabur bunga, membaca doa singkat, lalu pergi. Tapi pria ini berbeda. Ia tidak datang untuk formalitas. Ia datang untuk menangis. Untuk jujur. Untuk menumpahkan luka. Raka perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air mata. Matanya merah. Namun, tatapannya masih tertuju pada foto. Aisyah, bisiknya lagi. Kalau aku bisa menukar semua hartaku dengan 1 hari bersamamu, aku akan lakukan tanpa ragu. Ia mencium bingkai foto itu perlahan. Seperti mencium kening istrinya. Dengan penuh cinta. Dengan penuh rindu. Dengan penuh penyesalan. Marwan melangkah pelan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Namun ia berhenti lagi. Entah kenapa dadanya terasa sesak.
Saat ia melihat foto itu dari kejauhan, ada sesuatu yang terasa aneh. Sangat aneh. Wajah di foto itu, senyum itu, tatapan itu, terasa familiar. Seolah ia pernah melihatnya. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Perasaan saya, gumamnya lirih. Ia menyipitkan mata, mencoba mengingat, mencoba menyusun potongan memori yang berserakan di kepalanya. Sementara itu, Raka masih tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia tidak sadar ada seseorang yang memperhatikannya. Ia hanya tahu satu hal. Hari ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, ia datang untuk menangis. Dan ia akan pulang dengan luka yang sama, tanpa jawaban, tanpa penawar, tanpa harapan. Ia berdiri perlahan, kakinya terasa berat, seolah tanah makam itu menahannya untuk pergi. Raka menatap Nisan sekali lagi. "Doakan aku dari sana ya sayang," ucapnya pelan. "Semoga Allah mengampuni semua dosaku padamu." Ia menyeka wajahnya, mengambil napas dalam-dalam, bersiap pergi, tanpa tahu bahwa sore itu akan menjadi awal dari runtuhnya semua keyakinan yang selama ini ia pegang. Bahwa foto di tangannya menyimpan rahasia yang belum pernah ia bayangkan. Dan bahwa tangisannya di tengah Nisan akan berubah menjadi perjalanan paling mengejutkan dalam hidupnya. Langkah Raka terhenti tepat di tepi jalan setapak pemakaman. Ia berdiri mematung selama beberapa detik, seolah masih berat meninggalkan tempat itu. Tangannya mengepal di dalam saku jas, menekan bingkai foto yang telah kembali ia simpan. Dadanya masih terasa sesak. Napasnya belum sepenuhnya teratur. Ia menoleh sekali lagi ke arah makam Aisyah. Sunyi, sepi. Hanya deretan nisan yang berdiri diam, menjadi saksi bisu ribuan cerita kehilangan. Raka menghembuskan napas panjang, lalu melangkah pergi perlahan. Di saat yang sama, dari balik pohon Kamboja tua, Marwan masih berdiri terpaku. Matanya mengikuti setiap gerakan Raka. Ia tidak bergerak, tidak menyapu, tidak membersihkan, tidak melakukan apapun. Pikirannya dipenuhi satu wajah. Wajah wanita dalam foto yang tadi ia lihat sekilas. Senyum itu, tatapan itu, garis wajah itu, semuanya terasa sangat akrab. Aneh, gumam Marwan pelan. Ia mengerutkan keningnya, keriput di wajahnya semakin dalam. Ia mencoba memutar kembali ingatannya. Bertahun-tahun ia bekerja di tempat ini. Ia melihat ribuan wajah, ribuan pelayat, ribuan foto di nisan. Namun, wajah itu berbeda. Bukan wajah orang mati. Bukan wajah yang hanya muncul di batu nisan. Itu wajah seseorang yang pernah ia temui. Baru-baru ini. Marwan mengusap dahinya yang mulai berkeringat. Padahal sore itu tidak terlalu panas. "Di mana ya?" bisiknya. Ia menancapkan cangkul ke tanah, lalu duduk di bangku kayu kecil di samping makam. Ia memejamkan mata, mengatur napas, mencoba mengingat. Potongan demi potongan kenangan mulai muncul perlahan. Sebuah desa kecil di kaki gunung. Rumah kayu sederhana. Halaman dengan pohon mangga. Seorang wanita berjilbab krem yang sering duduk di teras sore hari. Memberi makan ayam, menyiram bunga, menyapa siapa saja yang lewat dengan senyum ramah. Ya Allah, lirih Marwan. Matanya terbuka lebar. Jantungnya berdegup kencang. Itu dia. Tangannya bergetar. Ia bangkit berdiri. Kepalanya terasa ringan, seolah baru saja disambar petir. Wanita itu, wanita di foto, wanita yang disebut sudah meninggal, masih hidup, masih bernapas, masih berjalan, masih tersenyum.
Marwan mondar-mandir kecil di dekat makam. Pikirannya kacau. Tidak mungkin salah, gumamnya. Aku lihat sendiri, hampir setiap bulan, waktu antar beras ke desa itu, ia menggigit bibirnya. Hatinya dilanda kebimbangan. Haruskah ia bicara? Haruskah ia mendekat? Bagaimana kalau ia keliru? Bagaimana kalau ia mempermalukan diri sendiri? Bagaimana kalau pria itu marah? Tapi bagaimana kalau ia benar? Bagaimana kalau selama ini seseorang telah hidup dalam kebohongan besar? Marwan menatap ke arah jalan keluar pemakaman. Raka sudah hampir menghilang di balik pepohonan. Kalau bukan sekarang, gumamnya, kapan lagi? Ia mengambil cangkulnya, menggenggam erat gagangnya, lalu melangkah cepat. Langkah seorang kakek tua yang biasanya lambat, kini berubah tergesa. Sandalnya menimbulkan bunyi gesekan di tanah. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Mas, mas, panggilnya pelan. Tidak terdengar. Ia mempercepat langkah. Mas, ulangnya lebih keras. Raka berhenti. Ia menoleh perlahan. Alisnya berkerut. Wajahnya tampak lelah. Kakek memanggil saya, tanyanya sopan. Marwan terdiam sejenak. Saat berhadapan langsung, keberaniannya mendadak menguap. Aura pria di depannya terasa berbeda. Tenang, berwibawa, namun juga rapuh. Iya mas, jawab Marwan gugup. Maaf, saya cuma mau tanya. Raka menunggu. Tatapannya lembut, meski matanya masih menyimpan sisa tangis. Tadi, saya lihat mas pegang foto, lanjut Marwan ragu. Raka refleks merogoh sakunya, mengeluarkan bingkai itu. Iya, foto istri saya, katanya lirih. Istri mas yang di makam itu? Iya. Marwan menelan ludah. Innalillahi, gumamnya pelan. Ia memberanikan diri mendekat. Boleh saya lihat sebentar mas? Raka ragu sejenak. Namun entah kenapa, ia menyerahkan foto itu. Marwan menerima dengan dua tangan. Tangannya gemetar. Ia menatap foto itu lama. Sangat lama. Seolah ingin memastikan setiap detail. Bentuk mata, lengkungan alis, tai lalat kecil di pipi. Bekas luka tipis di alis kiri. Semuanya cocok. Mas, suara Marwan bergetar. Ini benar istri mas? Iya, jawab Raka heran. Kenapa kek? Marwan mengangkat wajahnya. Tatapannya serius. Tidak bercanda, tidak ragu. Mas, wanita ini tidak meninggal. Raka membeku. Darahnya seperti berhenti mengalir. Apa? Suaranya hampir tak keluar. Dia masih hidup, lanjut Marwan. Saya sering lihat dia di desa Sukamurni, kaki Gunung Salak. Tinggal di rumah kayu, pakai kerudung krem. Senyumnya sama persis. Raka tertawa kecil. Tertawa kering. Maaf kak, mungkin kakek salah orang. Tidak mas, potong Marwan cepat. Saya ingat betul. Dia punya bekas luka di alis. Sama seperti di foto ini. Raka merebut kembali fotonya. Menatapnya dengan mata gemetar. Bekas luka itu memang ada. Hanya orang dekat yang tahu. Tidak mungkin, bisiknya. Marwan menggeleng pelan. Saya tidak bohong mas, demi Allah. Saya lihat sendiri. Dada Raka terasa seperti dihantam palu besar. Kakek tahu apa yang kakek bicarakan? Suaranya mulai meninggi. Istri saya meninggal 3 tahun lalu. Saya lihat jenazahnya. Saya kuburkan sendiri. Marwan terdiam. Wajahnya sedih. Saya tidak tahu soal itu mas. Tapi yang saya tahu, wanita ini masih hidup. Hening. Angin berdesir. Daun berguguran. Raka memejamkan mata. Pikirannya kacau. Ini gila, gumamnya. Ia menggeleng berkali-kali. Ini tidak masuk akal. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah pintu kecil mulai terbuka. Pintu bernama harapan. Dan harapan itu mulai menyala perlahan.
Semburat jingga perlahan tenggelam di balik pepohonan pemakaman. Bayangan nisan memanjang di atas tanah, seolah membentuk barisan sunyi yang ikut menyaksikan keguncangan hati seorang pria bernama Raka Wijaya. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Foto Aisyah masih tertenggam erat di tangannya. Sementara di hadapannya, Marwan berdiri dengan tubuh sedikit membungkuk, memegang cangkulnya seperti orang yang sedang menunggu vonis. Hening. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara angin dan dedaunan. Namun, di dalam kepala Raka, ribuan suara saling bertabrakan. Masih hidup. Kalimat itu terus berputar-putar, menghantam pikirannya, mengoyak keyakinannya, mengguncang seluruh fondasi hidupnya. Istri saya masih hidup, bisiknya nyaris tak terdengar. Ia menatap Marwan. Ini lelucon ya, kek? Katanya dengan senyum tipis yang dipaksakan. Kalau iya, ini keterlaluan. Marwan menggeleng pelan. Wajahnya tulus, matanya jernih. Demi Allah, Mas, saya tidak bercanda. Raka tertawa lagi, lebih keras, lebih pahit, lebih putus asa. Kalau dia hidup, suaranya bergetar. Lalu siapa yang saya kuburkan 3 tahun lalu? Pertanyaan itu menggantung di udara, menusuk, menyakitkan. Marwan terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak tahu, Mas, ujarnya lirih. Saya cuma bilang apa yang saya lihat. Raka memejamkan mata. Dadanya terasa sesak, kepalanya pusing, kakinya hampir goyah. Ia duduk di bangku beton dekat makam, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kenangan demi kenangan kembali muncul. Hari di rumah sakit. Bau obat. Lampu putih. Suara monitor jantung. Tubuh terbaring tertutup kain. Wajah pucat. Dingin. Tidak bergerak. Ia ingat bagaimana ia menggenggam tangan itu. Bagaimana ia menangis. Bagaimana ia menjerit memanggil nama Aisyah. Bagaimana dokter menggeleng. Bagaimana dunia runtuh. Itu nyata, gumamnya. Semua itu nyata. Marwan duduk di sampingnya, dengan jarak sopan. Mas, boleh saya cerita sedikit? Raka tidak menjawab, namun ia tidak mengusir. Marwan menganggap itu sebagai izin. 3 tahun lalu, mulai Marwan pelan. Saya sering dapat tugas antar bantuan ke desa Sukamurni. Ada program sosial waktu itu. Raka mengangkat sedikit kepalanya. Di sana, saya kenal seorang wanita. Namanya Aisyah juga kalau tidak salah. Warga manggil dia Bu Ayu. Jantung Raka berdegup lebih cepat. Wajahnya mirip foto ini? Tanyanya cepat. Bukan mirip, Mas, jawab Marwan. Sama. Raka menelan ludah. Kapan terakhir kakek lihat dia? Sekitar 2 bulan lalu. Jawab Marwan mantap. 2 bulan. Artinya, bukan halusinasi, bukan ingatan lama, bukan mimpi. Apa dia sehat? Tanya Raka spontan. Begitu pertanyaan itu keluar, ia terkejut sendiri. Ia sadar, sebagian dirinya mulai percaya. Sehat, tapi kelihatan sering sedih, jawab Marwan. Jarang bicara, hidupnya sederhana. Raka tertawa kecil. Dia memang begitu. Kalimat itu meluncur tanpa sadar. Ia menutup mulutnya, matanya membesar. Ia menatap Marwan. Apalagi yang kakek tahu? Tanyanya cepat. Marwan berpikir sejenak. Dia tinggal sama seorang ibu tua, katanya bibi, jarang keluar desa. Seperti sembunyi. Kata itu seperti petir. Raka berduri mendadak. Aisyah tidak punya bibi di desa itu, katanya tegas. Marwan mengangkat bahu. Itu yang saya dengar. Raka mulai mondar-mandir, langkahnya gelisah, pikirannya bekerja cepat. Jika Aisyah hidup, kenapa ia tidak menghubunginya? Kenapa ia membiarkan dirinya tenggelam dalam duka? Kenapa ia membiarkan makam kosong ini berdiri? Kenapa semua orang percaya ia mati? Kenapa rumah sakit menyatakan wafat? Kenapa dokumen lengkap? Kenapa keluarga tidak curiga? Kenapa? 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 Pertanyaan tak ada habisnya. Ini pasti ada yang salah, gumamnya. Ia berhenti di depan Marwan. Kakek yakin 100%. Insya Allah,
jawab Marwan. Raka mengebalkan tangan. Kakek mau antar saya ke desa itu. Marwan terkejut. Sekarang Mas, secepatnya. Tapi sudah hampir maghrib. Saya tidak peduli. Suara Raka tegas. Tidak seperti sebelumnya. Kini ada api di matanya. Api harapan, api kemarahan, api tekad. Marwan mengangguk perlahan. Besok pagi, saya bisa antar. Jalanannya susah. Raka mengangguk cepat. Besok subuh, saya jemput kakek. Marwan terdiam. Ia melihat keseriusan di wajah Raka. Mas yakin mau buka luka lama? Raka menatap langit. Luka saya sudah terbuka 3 tahun, kek. Jawabnya pelan. Saya cuma mau tahu, apakah saya selama ini menangisi kebohongan? Mereka terdiam lagi. Langit semakin gelap. Lampu pemakaman mulai menyala. Raka menatap makam Aisyah. Sekarang, perasaannya campur aduk. Rindu, marah, takut, berharap, bingung. Semua jadi satu. Aisyah, bisiknya dalam hati. Kalau kamu benar-benar hidup, kenapa kamu pergi tanpa pamit? Ia menggenggam foto itu lebih erat, seolah takut kehilangan lagi. Marwan berdiri. Saya tunggu besok, Mas. Raka mengangguk. Ia mengeluarkan kartu nama, memberikannya. Telepon saya kalau ada apapun. Marwan menerima dengan tangan gemetar. Terima kasih, Mas. Raka melangkah pergi. Namun kali ini, langkahnya berbeda. Tidak lagi berat, tidak lagi putus asa. Kini ada tujuan, ada arah, ada kemungkinan. Di balik kesunyian pemakaman itu, sebuah rahasia besar mulai bergerak menuju permukaan. Dan kalimat sederhana seorang kakek tua telah mengguncang seluruh hidup seorang miliarder. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tinggi ketika Raka sudah duduk di ruang kerjanya. Meja besar dari kayu mahoni dipenuhi berkas. Laptop terbuka, tablet menyala. Telepon genggam berdering tanpa henti. Namun, semua itu bukan tentang bisnis, bukan tentang saham, bukan tentang proyek, bukan tentang keuntungan. Semua tentang satu nama, Aisyah Rahmawati. Raka belum tidur semalaman. Setelah pulang dari pemakaman, pikirannya terus berputar. Kata-kata Marwan bergema di kepalanya, seperti suara palu yang menghantam tembok rapuh. Masih hidup, masih hidup, masih hidup. Ia mengulanginya dalam hati ratusan kali. Sampai akhirnya, ia memutuskan satu hal. Ia harus mencari kebenaran, apapun risikonya. Raka membuka sebuah map coklat tua. Di dalamnya tersimpan semua dokumen lama, surat kematian, laporan rumah sakit, hasil visum, surat pemakaman, foto-foto pemakaman. Semua tersusun rapi, terlalu rapi. Ia menatap satu persatu, membaca ulang, tanggal, jam, tanda tangan, stempel, nama dokter, nama perawat, nama direktur rumah sakit. Semua tampak sah, tidak ada yang janggal. Atau, setidaknya, dulu ia mengira begitu. Sekarang, ia membaca dengan mata berbeda, dengan hati yang waspada, dengan pikiran yang curiga. Kenapa ruang ICU tidak disebutkan jelas? Gumamnya. Ia memperbesar foto laporan di layar. Nomor ruangan buram, tanda tangan dokter sedikit berbeda, stempel rumah sakit agak miring. Detail kecil, tapi mengganggu. Raka menekan tombol intercom. Lina, masuk. Seorang wanita muda masuk, sekretaris pribadinya. Siapa? Cari semua data tentang Rumah Sakit Bintang Harapan 3 tahun lalu. Kepemilikan, perubahan manajemen, laporan keuangan, apapun. Lina terkejut. Tapi itu rumah sakit lama, Pak. Sekarang sudah tutup. Justru itu, jawab Raka dingin. Lina mengangguk cepat. Baik, Pak. Setelah Lina keluar, Raka berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap kota. Biasanya, pemandangan ini membuatnya bangga. Sekarang terasa asing. Seperti dunia yang tidak lagi ia kenal. Siapa yang bermain di belakangku? Gumamnya. Siang hari, Raka sudah berada di mobil. Ia memutuskan datang langsung ke lokasi rumah sakit. Tanpa pengawal, tanpa supir. Ia ingin sendiri.
Gedung rumah sakit Bintang Harapan berdiri kusam di pinggir kota. Catnya mengelupas, kaca jendela pecah, pagar berkarat, plang nama miring. Tempat itu tampak seperti bangunan hantu. Raka memarkir mobilnya, turun. Langkahnya perlahan, kenangan menyerbu lagi. Disinilah, 3 tahun lalu, ia menunggu kabar. Disinilah, ia menerima vonis. Disinilah, ia kehilangan segalanya. Ia masuk lewat pintu samping yang setengah terbuka. Debu berterbangan, bau lembab menusuk hidung. Lorong gelap, lampu mati. Raka menyalakan senter ponselnya. Langkahnya menggema, tok, tok, tok. Ia merasa seperti masuk ke masa lalu. Ia sampai di ruang administrasi. Lemari arsip terbuka, banyak map hilang. Sebagian dibakar, bekas hitam di dinding. Kalian bersih-bersih rapi sekali, gumamnya sinis. Ia menggeledah, menarik laci, membuka rak. Akhirnya, ia menemukan sebuah map biru terjepit di balik lemari. Kotor, berjamur. Tapi masih utuh. Ia membukanya. Matanya membesar. Daftar pasien ICU. Tahun itu, bulan itu, tanggal itu. Nama demi nama. Tangannya bergetar saat mencari satu nama. Aisyah Rahmawati. Tidak ada. Raka membalik halaman. Tidak ada. Ia mencari lagi. Tetap tidak ada. Tidak mungkin, bisiknya. Ia membuka map lain. Catatan operasi. Tidak ada. Data jenazah. Tidak ada. Data pemindahan mayat. Tidak ada. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir. Kalau dia tidak pernah tercatat, gumamnya. Lalu siapa yang mereka rawat waktu itu? Suara langkah tiba-tiba terdengar. Raka membeku. Ia mematikan senter. Mengintip. 2 pria masuk, berpakaian hitam. Wajah tertutup masker. Kita sudah cek semua? Tanya salah satu. Sudah, harusnya tidak ada yang tersisa. Jawab yang lain. Raka menahan napas. Dadanya sesak. Mereka berjalan mendekat, menyenter rak. Hampir menemukan Raka. Raka mundur perlahan. Kakinya menyenggol kaleng. Krak. Suara kecil. Namun di ruang sunyi itu, terdengar jelas. Siapa itu? Bentak salah satu. Raka berlari. Tanpa pikir panjang. Melewati lorong, menabrak pintu. Melompat pagar belakang. Jantungnya hampir meledak. Ia masuk ke mobil. Menyalakan mesin. Melaju kencang. Tangannya gemetar. Niat kalian apa? Gumamnya. Teleponnya bergetar. Pesan masuk dari Lina. Pak, data RS Bintang Harapan aneh. 3 tahun lalu dibeli perusahaan cangkang. Pemilik aslinya disembunyikan. Ada hubungan dengan keluarga Surya. Surya. Nama itu membuat Raka membeku. Keluarga Surya adalah pesaing bisnisnya. Musuh lamanya. Kalian, bisiknya. Ia menatap jalan kosong. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Pemalsuan, penghilangan data, rekayasa kematian. Seseorang sengaja menghapus jejak Aisyah. Dan orang itu punya kekuatan, punya uang, punya jaringan. Raka mengepalkan tangan. Kalau kalian pikir aku akan diam, gumamnya, kalian salah besar. Ia menatap langit sore. Di hatinya, bukan lagi hanya rindu. Sekarang ada kemarahan dan tekad. Perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Biasanya, suasana kantor pusat selalu tertib, rapi, dan penuh percaya diri. Para karyawan berjalan cepat dengan wajah fokus. Suara mesin printer, ketukan keyboard, dan dering telepon membentuk irama kesibukan yang teratur. Namun hari itu berbeda. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut. Tatapan cemas muncul di wajah banyak orang. Raka baru saja tiba di lantai teratas ketika Lina menghampirinya dengan langkah tergesa. "Pak, kita punya masalah besar," ucapnya tanpa basa-basi. Raka melepas jasnya, meletakkannya di kursi. "Masuk ke ruang saya," katanya singkat. Mereka masuk, pintu tertutup. Lina membuka tablet, menunjukkan grafik. Saham Wijaya Group turun drastis sejak subuh, hampir 20%. "Berita apa ini?" tanya Raka dingin. Lina menelan ludah. "Media online sejak tadi malam ramai memberitakan dugaan manipulasi laporan keuangan dan pencucian uang, Pak." Raka terdiam. Omong kosong. "Saya tahu, Pak, tapi sumbernya anonim, disertai dokumen palsu yang terlihat sangat meyakinkan." Raka tersenyum tipis, senyum tanpa humor. Mereka mulai bergerak. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini serangan balik, akibat penyelidikannya.
akibat kehadirannya di rumah sakit tua itu. Siapa yang pertama memuat berita? Tanyanya. Portal Finansial Nusantara, jawab Lina. Lalu disusul belasan media lain. Raka mengangguk. Hubungi tim hukum. Siapkan klarifikasi. Jangan panik. Baik, Pak. Belum sempat Lina keluar, telepon Raka berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkat. Halo? Suara di seberang rendah dan dingin. Berhenti mencari, Raka. Raka membeku. Siapa ini? Kamu tidak perlu tahu. Kalau tidak, bisnismu hancur, reputasimu habis, orang-orang yang kamu sayangi akan ikut menderita. Telepon terputus. Raka menatap layar. Tangannya mengepal. Ancaman sekarang sudah terang-terangan, gumamnya. Ia berdiri, menatap jendela. Gedung-gedung tinggi tampak kokoh. Namun ia tahu, di balik itu semua, ada perang tak terlihat. Siang harinya, keadaan semakin buruk. Beberapa investor menarik dana, kontrak besar ditunda. 2 bank menunda pencairan kredit. Media sosial penuh hujatan. Nama Raka menjadi trending. Bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai penjahat kerah putih. Lina kembali masuk dengan wajah pucat. Pak, klien Singapura membatalkan kerjasama. Raka mengangguk pelan. Biarkan. Lina terkejut. Pak, ini memang tujuan mereka. Jawab Raka tenang. Membuat kita panik. Ia menutup laptop. Sekarang, dengarkan saya. Jangan bocorkan apapun soal penyelidikan. Semua harus terlihat normal. Lina mengangguk. Baik, Pak. Sore itu, Raka pulang lebih cepat. Ia tidak langsung ke rumah. Ia berbelok ke apartemen lama milik Aisyah, tempat yang sudah lama kosong. Ia jarang datang ke sini. Terlalu menyakitkan. Namun hari itu, ia merasa harus datang. Apartemen itu sunyi. Debu tipis menempel di meja. Gorden tertutup. Aroma lama masih tersisa. Ia duduk di sofa, menatap foto pernikahan mereka di dinding. Aisyah, bisiknya. Kamu di mana sekarang? Teleponnya bergetar lagi. Pesan dari nomor tak dikenal. Foto terlampir. Ia membukanya. Darahnya seketika dingin. Foto itu menampilkan dirinya di pemakaman, bersama Marwan. Diambil dari kejauhan. Pesan menyusul. Kami tahu setiap langkahmu. Raka memejamkan mata. Mereka mengawasi. Sejak awal. Sejak pemakaman. Sejak pertemuannya dengan Marwan. Ia langsung menelpon Marwan. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam, Mas. Kakek di mana sekarang? Di rumah, Mas. Jangan keluar malam ini. Kunci pintu. Kalau ada orang asing, jangan buka. Marwan terdiam sejenak. Ada apa, Mas? Percayalah. Ikuti saja. Baik, Mas. Raka menutup telepon. Ia berjalan mondar-mandir. Pikirannya bekerja cepat. Mereka ingin menakutinya, membuatnya mundur. Tapi justru sebaliknya, kalian sudah terlalu jauh. Gumamnya. Malamnya, sebuah berita baru muncul. Video editan. Wajah Raka dipasang di tubuh seseorang yang sedang menerima uang. Fitnah keji. Rekayasa murahan, tapi efektif. Komentar publik berubah brutal. Pengkhianat, penipu, iblis berdasi. Raka membaca semuanya, satu persatu, tanpa ekspresi. Namun, hatinya perih. Bukan karena reputasi, tapi karena ia sadar. Mereka siap menghancurkan segalanya demi menutupi satu rahasia. Rahasia tentang Aisyah, tentang hidup dan mati, tentang kebohongan besar. Teleponnya berdering lagi. Kali ini dari Lina. Pak, ada yang mengirim surat ke kantor. Apa isinya? Ancaman. Mereka tahu alamat rumah orang tua Ibu Aisyah. Raka membebu. Apa? Iya, Pak. Sepertinya mereka mau menekan lewat keluarga. Raka menutup mata, mengambil nafas dalam-dalam. Pindahkan mereka ke tempat aman. Sekarang. Baik, Pak. Setelah telepon terputus, Raka terduduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak penyelidikan dimulai, ia merasa takut. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang ia cintai. Aisyah, gumamnya. Apapun yang kamu sembunyikan, aku akan temukan. Meski harus hancur bersamaku. Yua di Dela, hujan mulai turun. Seperti pertanda bahwa badai sebenarnya baru saja dimulai. Tetesannya menghantam atap rumah kecil Marwan tanpa henti, menciptakan suara ritmis yang menemani kesunyian. Lampu bohlam kuning di ruang tamu menyala redup.
memperlihatkan dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Marwan duduk di kursi bambu tua. Di hadapannya, secangkir teh sudah dingin. Tangannya gemetar ringan. Sejak menerima telepon dari Raka semalam, ia tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Setiap bayangan membuatnya waspada. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Ia tidak terbiasa dengan ancaman. Tidak terbiasa dengan permainan orang-orang berkuasa. Ia hanya ingin hidup tenang. Membersihkan makam, mendoakan orang mati. Menunggu ajal. Namun sekarang, ia terseret ke dalam pusaran rahasia besar. Kok jadi begini? Gumamnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Marwan terlonjak. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri perlahan, mengintip dari celah jendela. Sebuah mobil hitam terparkir di depan rumah. Seorang pria berdiri di luar, berseragam sopir. Di belakangnya terlihat Raka. Marwan menghela napas lega. Ia membuka pintu. Mas Raka. Waalaikumsalam, Kek. Waalaikumsalam, Mas. Masuk, Mas. Raka melangkah masuk. Ia menatap sekeliling rumah sederhana itu. Sempit, bersih, nyaris tanpa perabot mewah. Hanya ada rak buku kecil, sajadah, dan foto lama di dinding. Raka menunjuk foto itu. Itu siapa, Kek? Marwan tersenyum tipis. Itu almarhumah istri saya. Raka mengangguk. Ia duduk di kursi kayu. Kek, saya datang karena saya perlu tahu semuanya. Marwan terdiam. Ia menuangkan teh baru. Tangannya sedikit gemetar. Semuanya tentang apa, Mas? Tentang Aisyah, jawab Raka tegas. Marwan menghela napas panjang. Ia duduk di seberang. Mas, sebenarnya saya tidak mau membuka luka lama. Tapi saya tidak punya pilihan, jawab Raka. Nyawa orang terancam. Marwan terdiam lama. Hujan semakin deras. Akhirnya ia berbicara. 25 tahun lalu, ucapnya pelan. Saya bekerja sebagai supir pribadi keluarga Aisyah. Raka terkejut. Keluarga Aisyah? Iya, angguk Marwan. Ayahnya dulu pengusaha besar di daerah. Kaya, berpengaruh. Raka mencondongkan badan. Kenapa saya tidak pernah tahu? Karena semua itu disembunyikan, jawab Marwan. Setelah tragedi. Tragedi apa? Marwan menatap lantai. Pembunuhan. Raka membeku. Apa? Ayah dan ibu Aisyah dibunuh dalam kecelakaan yang direkayasa. Lanjut Marwan. Mobil mereka didorong ke jurang. Raka terdiam. Koran waktu itu bilang remblong, kata Marwan. Tapi saya tahu, itu bohong. Kakek tahu dari mana? Saya melihat orang-orang Surya di lokasi sebelum kejadian, jawabnya lirih. Raka mengepalkan tangan. Surya lagi? Iya, angguk Marwan. Mereka ingin mengambil alih bisnis ayah Aisyah. Lalu Aisyah, dia masih kecil, 17 tahun, trauma berat. Raka menelan ludah. Setelah itu, ia dibawa jauh oleh kerabat. Namanya diganti, riwayat dihapus. Kenapa? Agar tidak jadi target berikutnya. Raka terdiam. Kini ia mulai mengerti. Kenapa Aisyah tidak pernah bicara soal masa lalu? Kenapa ia sederhana? Kenapa ia takut konflik? Kenapa ia menolak tampil di media? Lalu kakek? Tanya Raka. Saya satu-satunya saksi hidup, jawab Marwan. Saya disuap, diancam, dipaksa diam. Raka menatapnya tajam. Kenapa sekarang bicara? Karena saya sudah tua, jawab Marwan lirih. Dan karena saya lihat Mas benar-benar mencintai dia. Hening, hanya suara hujan. Terus soal kematian palsu itu,
Tanya Raka. Marwan menghela napas. 3 tahun lalu, saya dapat kabar Aisyah dalam bahaya. Orang Surya mulai melacak. Dari siapa? Dari orang dalam mereka. Jawab Marwan. Masih ada yang punya hati. Aisyah ketakutan. Ia yakin mereka akan mencelakai Mas juga. Raka menunduk. Dia tidak mau Mas ikut terseret. Lanjut Marwan. Maka dibuatlah rencana. Rencana apa? Suara Raka gemetar. Kematian palsu. Raka menutup wajahnya. Dia memilih mati di mata saya untuk menyelamatkan Mas. Jawab Marwan. Siapa yang membantu? Dokter bayaran. Rumah sakit palsu. Jenazah pengganti. Semua diatur. Raka bangkit berdiri. Mondar-mandir. Dadanya terasa perih. Kenapa dia tidak bilang? Karena kalau Mas tahu, Mas pasti melawan. Dan itu berbahaya. Raka tertawa pahit. Sekarang juga berbahaya. Marwan mengangguk. Iya, tapi sekarang waktunya berbeda. Banyak bukti mulai muncul. Raka berhenti. Kakek tahu di mana dia sekarang. Marwan mengangguk. Desa Sukamurni. Rumah kayu dekat sungai. Saya yang mengantar diam-diam. Raka menatapnya tajam. Kenapa kakek baru bilang sekarang? Karena saya pikir Mas sudah bisa melupakan. Jawab Marwan jujur. Ternyata tidak. Raka duduk kembali. Matanya basah. Aisyah, kamu menderita sendirian selama ini. Marwan menyentuh lengannya. Dia selalu berdoa untuk Mas. Raka mengangguk pelan. Besok, katanya tegas, kita ke sana. Marwan ragu. Mas yakin? Saya harus lihat dia dengan mata saya sendiri. Hujan perlahan reda. Di luar, langit mulai terang. Pertanda bahwa kebenaran semakin dekat. Subuh belum sepenuhnya terang ketika Raka sudah berdiri di depan rumah Marwan. Langit masih gelap kebiruan. Bintang-bintang mulai menghilang satu persatu. Udara dingin menusuk kulit. Kabut tipis menyelimuti jalan kecil di depan rumah kayu itu. Mesin mobil menyala pelan. Lampu depan menembus kabut seperti dua mata yang waspada. Marwan keluar sambil membawa tas kecil. Ia mengenakan jaket lusuh dan peci hitam. Di tangannya tergenggam tasbih kayu yang sudah kusam. "Mas sudah siap?" tanya Marwan. "Sejak tadi malam," jawab Raka lirih. Mereka masuk ke mobil. Pintu tertutup, mesin menderu pelan. Mobil melaju meninggalkan kota yang masih terlelap. Di dalam mobil, suasana sunyi. Tidak ada musik, tidak ada percakapan. Hanya suara mesin dan napas mereka. Raka menatap jalan. Lampu-lampu jalan perlahan menghilang. Digantikan pepohonan. Sawah, perbukitan, dan kabut yang semakin tebal. Aisyah, gumam Raka dalam hati. Bayangan wajah istrinya terus muncul. Senyum lembut, tatapan teduh, suara lembut saat memanggil namanya. Semua terasa begitu dekat. Namun juga begitu jauh. "Mas?" Suara Marwan memecah keheningan. "Iya, Kek? Nanti kalau sudah sampai, mungkin Mas jangan langsung emosi." Raka tersenyum tipis. "Sulit, Kek?" Marwan mengangguk. "Saya tahu." Jalan mulai menanjak. Berkelok, sempit. Di beberapa bagian hanya cukup untuk satu mobil. Di kiri jurang, di kanan tebing. Kabut semakin pekat. Pandangan terbatas. Raka memperlambat laju. Tangannya menggenggam setir erat. "Kita sudah dekat?" tanyanya. Sekitar setengah jam lagi, jawab Marwan. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat sebuah motor berhenti di tengah jalan. Lampunya mati. Pengendaranya berdiri di samping. Raka mengerem. "Kenapa berhenti di sini?" gumamnya. Marwan menyipitkan mata. "Hati-hati, Mas." Raka menurunkan kaca. "Mas, kenapa berhenti?" tanyanya. Pria itu tidak menjawab.
Ia hanya menunduk. Raka merasa tidak nyaman. Ia mundur perlahan. Saat itu, tiba-tiba muncul 2 motor lain dari balik tikungan, menghalangi jalan. Marwan membeku. "Mas, ini?" Raka langsung menginjak gas, memutar setir. Mobil hampir tergelincir. Salah satu motor jatuh. Pengendaranya berteriak. Namun Raka tidak berhenti. Ia terus melaju. Jantungnya hampir meledak. "Kita diikuti," seru Marwan. Dari kaca spion terlihat 2 motor mengejar. Mesin meraung. Raka memacu mobil sekuat tenaga. Jalan licin. Kabut tebal. Jurang menganga. Namun ia tidak punya pilihan. "Pegangan, kek!" teriak Raka. Marwan berpegangan erat. Mobil berbelok tajam. Masuk ke jalan kecil. Berbatu. Berlubang. Motor di belakang kesulitan mengikuti. Beberapa menit kemudian, suara mereka menghilang. Raka memperlambat laju. Napasnya memburu. "Kita hampir celaka," gumamnya. Marwan mengusap wajah. Allah masih melindungi kita. Raka mengangguk. "Sekarang saya yakin. Mereka tidak mau saya sampai ke desa itu." Perjalanan dilanjutkan dengan lebih hati-hati. Matahari mulai muncul. Sinar lembut menembus kabut. Akhirnya, sebuah papan kayu terlihat. Bertuliskan, Desa Sukamurni. Raka menelan ludah. "Inikah tempatnya?" Mereka masuk ke desa. Jalan tanah, rumah-rumah kayu, sawah hijau, sungai kecil mengalir jernih. Suasananya tenang, seolah terpisah dari dunia luar. Beberapa warga menatap heran melihat mobil mewah masuk ke desa mereka. Marwan menunjuk, "Ke sana, Mas." Raka mengikuti. Mereka berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Dinding kayu, atap seng. Halaman kecil dengan bunga melati. Ada jemuran kain di samping. Jantung Raka berdegup tak karuan. "Inikah?" Marwan mengangguk. "Ini rumahnya." Raka keluar. Langkahnya berat. Tangannya dingin. Kakinya gemetar. Ia berdiri di depan pintu. Ragu, takut, tak siap. Bagaimana jika Marwan salah? Bagaimana jika harapannya hancur? Bagaimana jika... Pintu terbuka. Seorang ibu tua muncul. "Marwan?" katanya terkejut. "Iya, Bu Sari," jawab Marwan. "Apa Aisyah ada?" Ibu itu terdiam. Wajahnya berubah. "Kenapa Mas datang lagi?" tanyanya cemas. "Saya bawa seseorang," jawab Marwan. Ibu itu menoleh, melihat Raka. Ia terkejut. "Ya Allah." Raka menatapnya. "Bu, Aisyah, di mana?" Ibu itu ragu. "Dia di belakang." Raka melangkah masuk. Halaman belakang sederhana. Ada pohon mangga, bangku kayu. Dan di sana, seorang wanita duduk, membelakangi, menyiram bunga, kerudung krem, tubuh ramping, postur yang ia kenal. Dunia Raka seperti berhenti. Napasnya tercekat, tangannya gemetar. "Aisyah," bisiknya. Wanita itu berhenti, tubuhnya menegang. Ia berbalik perlahan. Dan saat mata mereka bertemu, segalanya berubah. Angin yang berembus pelan di halaman belakang rumah kayu itu terasa membeku. Daun-daun mangga tidak lagi bergoyang. Suara burung seakan menghilang. Yang tersisa hanyalah 2 pasang mata yang saling menatap dalam diam. Raka dan Aisyah. 3 tahun. 3 tahun penuh air mata. 3 tahun penuh luka. 3 tahun penuh kebohongan. Semua runtuh dalam 1 detik. Aisyah berdiri perlahan. Tangannya masih memegang gembor air. Air menetes ke tanah, namun ia tidak menyadarinya. Wajahnya pucat, matanya membesar, bibirnya bergetar. Raka, suaranya hampir tak terdengar. Raka melangkah 1 langkah, lalu berhenti. Ia takut ini hanya mimpi. Takut bayangan, takut harapan palsu. "Aisyah," balasnya lirih. Ia mengangkat tangannya, ingin menyentuh, namun ragu. Ini nyata," bisiknya. Aisyah menutup mulutnya.
Air mata mulai mengalir. Ini tidak mungkin, katanya terbata. Kamu seharusnya... Ia tidak sanggup melanjutkan. Raka menggeleng. Seharusnya aku yang mati dalam kesedihan, jawabnya pelan. Tapi ternyata kamu yang hidup dalam ketakutan. Aisyah terduduk di bangku kayu. Tubuhnya lemas. Raka segera menghampiri, namun berhenti beberapa langkah darinya. Menjaga jarak, menghormati ruang batinnya. Kenapa sayang? Suara Raka pecah. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aisyah menunduk. Tangisnya semakin deras. Aku tidak punya pilihan, Raka, katanya lirih. Mereka menemukan jejakku. Mereka mengancam akan menghancurkanmu. Raka mengepalkan tangan. Siapa? Orang-orang Surya, jawab Aisyah. Mereka tahu aku masih hidup. Mereka ingin aku muncul agar kamu bisa dijatuhkan lewat aku. Raka terdiam. Semua potongan mulai menyatu. Mereka bilang, lanjut Aisyah, kalau aku tetap bersamamu, kamu akan jatuh. Perusahaanmu hancur. Hidupmu selesai. Ia mengangkat wajahnya. Matanya basah. Aku tidak sanggup melihat itu terjadi. Raka mendekat satu langkah lagi. Kamu memilih menghilang. Aku memilih mati di matamu, jawab Aisyah pahit. Agar kamu bisa hidup tanpa beban. Raka menggeleng keras. Itu bukan hidup Aisyah, itu neraka. Air mata jatuh dari matanya. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa menahan. Aku bangun setiap pagi dengan rasa bersalah. Aku tidur dengan bayanganmu. Aku datang ke makam yang kosong dan berbicara pada tanah. Aisyah terisak. Aku juga, Raka, katanya. Setiap malam aku menangis di sajadah. Minta pada Allah agar kamu kuat, agar kamu tidak hancur. Raka akhirnya berlutut di hadapannya. Ia mengambil tangan Aisyah dengan ragu. Hangat, nyata, bukan mimpi. Kamu hidup, bisiknya. Kamu benar-benar hidup. Aisyah mengangguk. Iya. Raka memeluknya, pelan, takut menyakitinya. Namun saat Aisyah membalas pelukan itu, semua bendungan emosi runtuh. Mereka menangis, dalam diam, dalam pelukan, dalam rindu yang terpendam bertahun-tahun. Marwan dan Busari berdiri jauh. Mereka membiarkan, tidak ingin mengganggu. Ini momen sakral. Setelah beberapa saat, Raka melepaskan pelukan. Ia menatap wajah Aisyah. Lebih kurus, lebih pucat. Ada garis lelah, ada bekas luka batin. Kamu menderita di sini? Tanyanya. Aisyah menggeleng. Busari baik padaku. Marwan sering bantu. Tapi sepi. Raka menggenggam tangannya. Maafkan aku, katanya tulus. Aku terlalu sibuk sampai tidak sadar kamu ketakutan sendirian. Aisyah tersenyum kecil. Aku juga salah. Aku tidak percaya padamu. Raka mengusap pipinya. Kita sama-sama salah. Tapi kita masih diberi waktu. Aisyah menatapnya lama. Raka, mereka tidak akan diam. Aku tahu. Jawab Raka tegas. Dan sekarang aku tidak akan lari lagi. Ia berdiri. Tatapannya berubah. Bukan lagi pria putus asa. Kini ada keberanian. Aku akan bongkar semuanya. Lanjutnya. Aku tidak akan biarkan kamu bersembunyi lagi. Aisyah terlihat cemas. Mereka berbahaya. Aku juga. Jawab Raka singkat. Aisyah tersenyum tipis. Ia tahu. Suaminya bukan pria biasa. Ia pernah jatuh. Namun sekarang bangkit. Kalau begitu, katanya pelan, aku akan berdiri di sampingmu. Raka mengangguk. Tidak ada lagi rahasia. Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun. Ada harapan. Namun jauh di balik pepohonan. Sepasang mata mengintai. Sebuah kamera kecil merekam. Dan sebuah pesan dikirim. Target ditemukan. Pertarungan belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Langit berubah menjadi gelap pekat tanpa banyak bintang.
Kabut tipis kembali menyelimuti perbukitan, membuat desa kecil itu terasa semakin terisolasi dari dunia luar. Di dalam rumah kayu sederhana, Raka duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya, Aisyah memegang secangkir teh hangat. Namun tangannya gemetar. Wajahnya masih menyimpan kecemasan. Sementara di sudut ruangan, Marwan berdiri sambil memainkan tasbihnya, berjalan mondar-mandir kecil. Tidak ada yang benar-benar tenang. Mereka tahu, setelah pertemuan hari itu, segalanya berubah. Mereka tidak lagi bersembunyi, dan itu berarti bahaya semakin dekat. "Mas," Aisyah memecah keheningan. "Tadi kamu bilang mau bongkar semuanya. Caranya bagaimana?" Raka menghela napas. Ia menatap lantai. "Selama ini, aku mengira aku melawan orang-orang besar sendirian," jawabnya pelan. "Tapi ternyata aku tidak sendiri." Ia mengeluarkan laptop dari tas. Membukanya, layar menyala. "Aku sudah kumpulkan data sejak dari rumah sakit," lanjutnya. "Dan hari ini, semua semakin jelas." Marwan mendekat. "Apa maksud Mas?" Raka memutar layar, menampilkan grafik, dokumen, dan foto. "Perusahaan cangkang," katanya. "Rumah sakit palsu, dokter bayaran, media bayaran. Semua terhubung ke satu grup." Ia mengetik. Muncul sebuah bagan besar. Di tengahnya, Surya Corporation. Di sekelilingnya, anak perusahaan, yayasan, media, rumah sakit. "Ini jaringan mereka," ujar Raka tegas. Aisyah menutup mulutnya. "Selama ini, mereka mengatur hidup kita." "Iya," jawab Raka. Bahkan sebelum kita menikah, Marwan tertegun. Berarti kecelakaan orang tua Aisyah bagian dari ini. Potong Raka. Hening. Suasana terasa berat. "Aku dapat akses ini dari mantan staf mereka," lanjut Raka. "Dia diam-diam menghubungiku setelah lihat berita fitnah tentangku." "Kenapa dia mau bantu?" tanya Aisyah. Raka tersenyum tipis, karena dia juga korban. Kakaknya dijadikan kambing hitam. Ia membuka file audio. Suara seorang pria terdengar. Mereka yang perintahkan. Dokter, polisi, media, semua disuap. Kalau menolak, diancam. Aisyah menggigil. "Jadi, kematianku rekayasa total," jawab Raka. Ia menggenggam tangan Aisyah. "Maafkan, aku baru tahu sekarang." Aisyah menggeleng. "Yang penting sekarang, kita tahu kebenarannya." Raka mengangguk. "Tapi ini belum cukup. Kita butuh bukti hukum." Marwan angkat bicara. "Saya masih simpan buku catatan lama," katanya, "tentang tamu-tamu keluarga Surya dulu." Raka menatapnya. "Serius, Kek?" Marwan mengangguk. "Nama, tanggal, tempat, saya tulis semua." "Itu emas," kata Raka. Ia langsung mencatat. Tiba-tiba, ponsel Raka bergetar. Pesan dari Lina. "Pak, kami temukan transfer mencurigakan ke dokter dan polisi waktu itu. Ada rekaman CCTV juga." Raka tersenyum tipis. Puzzle-nya lengkap. Aisyah menatapnya cemas. Kalau semua ini terbongkar, mereka tidak akan diam. "Aku tahu," jawab Raka. "Makanya kita harus cepat." Ia berdiri. "Aku akan kembali ke kota malam ini." Aisyah terkejut. "Sekarang?" "Iya. Waktu kita sedikit." Marwan mengangguk. "Saya ikut." "Tidak, Kek," jawab Raka lembut. "Kakek tetap di sini. Jaga Aisyah." Aisyah memegang tangan Raka. "Kamu hati-hati." Raka tersenyum. "Aku janji." Malam itu, Raka berangkat. Mobil melaju menembus kabut. Pikirannya fokus. Strategi sudah tersusun. Ia menghubungi tim hukumnya, tim IT, tim investigasi.
semua bergerak. Keesokan harinya, bom meledak di media. Bukan bom sungguhan, bom informasi. Rilis pers Wijaya Group, berisi dokumen lengkap, rekaman, transfer, nama, tanggal. Media langsung heboh. Judul besar muncul. Skandal Surya Corporation terbongkar. Rekayasa kematian dan manipulasi hukum. Investor panik. Saham Surya anjlok. Penyelidikan resmi dibuka. Polisi turun tangan. Sore itu, Raka duduk di ruang konferensi pers. Puluhan kamera mengarah padanya. Selama 3 tahun, katanya tegas, saya hidup dalam kebohongan yang dirancang pihak tertentu. Hari ini, saya memilih membuka semuanya. Wartawan heboh. Pertanyaan beruntun. Namun Raka tenang. Di desa, Aisyah melihat siaran itu lewat televisi kecil. Air matanya mengalir. Itu suamiku, bisiknya bangga. Namun, di sebuah ruangan gelap di kota, seorang pria paruh baya menatap layar dengan wajah merah padam. Kita belum kalah, katanya dingin. Siapkan rencana terakhir. Ia mematikan televisi, mengambil telepon. Target utama, Raka dan Aisyah. Konspirasi mulai runtuh, tapi sebelum benar-benar hancur, mereka akan menyerang balik dengan cara paling kejam. Langit kelabu seolah ikut merasakan gejolak yang terjadi di dalam hati Raka Wijaya. Dari balik jendela mobilnya, ia menatap lampu-lampu jalan yang memantul di aspal basah, menciptakan kilauan yang samar dan sendu. Sudah 3 hari sejak konferensi pers itu. 3 hari sejak nama Surya Corporation jatuh ke jurang kehancuran. 3 hari sejak kebenaran mulai terungkap ke publik. Beberapa direktur ditangkap, beberapa pejabat diperiksa, beberapa media meminta maaf. Namun, Raka tahu, ini belum selesai. Orang-orang seperti Surya tidak akan menyerah begitu saja. Mobil Raka berhenti di depan gedung apartemen lama milik Aisyah. Ia turun perlahan. Malam itu, ia sengaja kembali ke tempat kenangan mereka. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk memastikan semuanya aman. Ia naik lift, keluar di lantai 12. Lorong sunyi, lampu temaram. Saat ia hendak membuka pintu, sebuah suara membuatnya membeku. Kamu terlambat, Raka. Raka menoleh cepat. Seorang pria berdiri di ujung lorong. Berjas hitam, rambut disisir rapi, wajah dingin. Surya Pratama, pemimpin keluarga Surya, musuh lamanya. Jadi akhirnya kita bertemu langsung, ucap Raka tenang. Surya tersenyum tipis. Kamu pintar, tapi terlalu berani. Lebih baik berani daripada hidup dalam kebohongan, balas Raka. Surya melangkah mendekat. Kalau kamu pikir dengan dokumen itu aku jatuh, kamu salah. Raka mengangkat alis. Benarkah? Surya tertawa kecil. Kamu lupa satu hal. Aisyah. Jantung Raka berhenti sejenak. Apa maksudmu? Surya mengangkat ponsel. Menunjukkan video. Aisyah. Di dalam sebuah mobil. Wajahnya pucat. Mulutnya tertutup lakban. Tangan terikat. Raka hampir jatuh. Aisyah, bisiknya. Dia sekarang milikku, kata Surya dingin. Hentikan semua ini, atau dia menghilang selamanya. Raka mengepalkan tangan. Kalau kamu menyentuhnya, kamu tidak punya posisi tawar. Potong Surya. Hening. Hujan di luar semakin deras. Raka menarik napas panjang. Oke, katanya pelan. Apa yang kamu mau? Surya tersenyum puas. Datang sendiri ke gudang lama di pelabuhan, 1 jam lagi. Tanpa polisi, tanpa media. Telepon ditutup. Surya pergi. Raka berdiri terpaku. Hatinya hancur, namun matanya berubah. Tegas. Ia langsung menghubungi Lina. Lina, aktifkan rencana B. Apa, Pak? Lokasi pelabuhan. Gudang nomor 7. Siapkan tim hukum dan polisi diam-diam. Pak, itu berbahaya. Aku tahu. Raka mematikan telepon. Ia masuk ke mobil, melaju kencang. Hujan seperti jarum-jarum kecil yang menghantam kaca. Di kepalanya hanya satu nama, Aisyah. Gudang pelabuhan itu gelap. Bau laut, bau oli, bau karat. Raka masuk sendirian. Pintu besi tertutup di belakangnya.
Lampu menyala. Aisyah duduk di kursi, terikat. Wajahnya basah oleh air mata. "Raka!" bisiknya. Raka berlari, namun berhenti saat melihat pistol di tangan Surya. "Berhenti," kata Surya. Raka mengangkat tangan. "Aku datang," katanya. "Lepaskan dia." Surya tertawa. "Kamu menyerahkan semua bukti?" "Aku sudah serahkan ke polisi," jawab Raka jujur. Surya terdiam, wajahnya berubah. "Kamu bohong." "Tidak," jawab Raka. "Kamu sudah kalah." Surya mengamuk. Ia mengangkat pistol, namun sebelum sempat menembak, suara sirene menggema. Lampu biru merah menyala. Polisi menyerbu. Surya panik. Ia menarik Aisyah sebagai tameng. "Jangan dekat," teriaknya. Aisyah gemetar. Raka maju perlahan. "Surya, ini sudah selesai," katanya tenang. "Lepaskan dia." "Diam!" Tangan Surya bergetar. Marwan tiba-tiba muncul dari balik peti. "Sudah cukup, Nak," katanya lantang. Surya terkejut. Dalam kebingungan itu, Aisyah menendang kaki Surya. Pistol terlepas. Polisi langsung menerjang. Surya dijatuhkan. Diborgol. Raka berlari, melepaskan ikatan Aisyah, memeluknya erat. "Maafkan aku," bisik Raka. "Aku di sini," jawab Aisyah sambil menangis. Beberapa bulan kemudian, kasus selesai. Surya dipenjara, jaringannya runtuh, keadilan ditegakkan. Raka dan Aisyah berdiri di pemakaman yang sama. Namun, kali ini berbeda. Nisan itu dilepas, diganti taman kecil, simbol kehidupan. Raka menggenggam tangan Aisyah. "Kita mulai lagi," katanya. Aisyah tersenyum. Dengan sederhana, Raka mendirikan yayasan, membantu korban kejahatan. Marwan menjadi penjaga sekaligus penasihat. Mereka sering berkumpul, minum teh, berbagi cerita di teras rumah kecil mereka. Raka tidak lagi mengejar kemewahan. Ia mengejar ketenangan, cinta, keikhlasan. Dan setiap sore, saat matahari tenggelam, ia selalu bersyukur karena cinta sejatinya tidak pernah benar-benar mati.